Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita kasihi bersama. Untuk pertama kalinya, GPIB Menara Iman menyelenggarakan musik kolintang. Hal ini untuk memacu talenta generasi muda GPIB Menara Iman yang pernah menjadi juara di berbagai macam lomba atau festival musik kolintang yang diadakan di Jakarta dan Manado. Atas nama seluruh majelis jemaat dan jemaat kami kira-kira lebih kurang 1000 kakak, kami juga berterima kasih kepada seluruh Bapak Ibu pelatih dan semua peserta yang telah hadir menyemarakan Festival Kolintang dan Basar ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan dan pengabdian kita bersama. Sekian, terima kasih. Sambutan kepada Ibu Pendeta Koni Barahama. Selanjutnya, sambutan ketiga sebelum penyerahan piala tersebut berlangsung, sebagai induk organisasi tertinggi dari yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Basuki Cahayapurnama, yang kita kenal dengan nama yang kita cintai, Ahok. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, panitia pelaksana Festival Musik Kolintang dan panitia basar, Majelis Jemaat GPIB Menara Iman, Ibu Pendeta Barahama selaku Ketua Majelis Jemaat, PHMG dan seluruh anggota Majelis Jemaat yang saya hormati. Perkenankanlah saya atas nama Majelis Sinode GPIB menyampaikan selamat untuk pelaksanaan acara Festival Musik Kolintang di GPIB Menara Iman DKI Jakarta. Terima kasih untuk undangan ini dan juga para tamu dan undangan sekalian. Pak Wakil Gubernur yang kami hormati, saya yakin bahwa Pak Wakil Gubernur pada saat di Bangka Belitung kenal persis dan tahu persis juga GPIB. Pendeta Christine Kainama itu sangat kenal dengan Pak Ahok dan teman-teman di Bangka Belitung. Tahun depan kami GPIB 309 jemaat itu akan hadir di Bangka Belitung untuk melaksanakan persidangan sinode tahunan dengan maksud untuk melihat langsung bagaimana kondisi wilayah di sana, bagaimana GPIB bisa berperan bersama-sama. Dan hari ini kita boleh berjumpa dengan Pak Wakil Gubernur adalah sesuatu yang membanggakan, bahwa kita boleh bersama-sama berkumpul di sini. Dan juga Pak Wakil Gubernur boleh mengunjungi wilayah ini. Tentunya bukan saja hadir di GPIB Menara Iman, tapi dikandung maksud bahwa dengan Bapak hadir di sini, Bapak bisa melewati wilayah ini. Ini juara pertama tingkat nasional Festival Malesung kemarin, Pak. Nah, kemarin mereka juara kedua di Gereja Menara Iman.
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik kita dari The Sound of Angel. Selanjutnya akan kita saksikan bersama grup Kolintang. Terima kasih untuk adik-adik dari GKI Puri Indah dan kepada grup Kolintang Emmanuel dari GKI Pondok Indah. Mohon diabadikan bersama. Terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya aransemen terbaik kategori remaja jatuh kepada adik-adik kita GKI Puri Indah.
abadikan bersama. Batli. Mohon diabadikan bersama dengan Pak Pendeta Tunggal. Selamat kepada pemenang untuk kategori ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Cataleta. Untuk pemenang kategori remaja, juara kelima atau harapan 2 adalah SMP Marsudirini. Mohon perwakilannya naik ke atas pentas. Yang di depan panggung adalah para insan pers atau para wartawan. Kami Bapak Ibu yang di depan panggung hanya insan pers atau wartawan. Yang lainnya mohon duduk. Kami mempersilakan Bapak Wakil Gubernur untuk foto bersama dengan para juara. Yang pertama adalah foto bersama dengan kedua kategori tersebut. Yang kedua adalah masing-masing kategori. Majelis Jemaat GPIB Menara Iman, Ibu Pendeta Foni Barahama, yang saya hormati Ketua 1 Majelis Sinode GPIB, Bapak Martinus. Ini Bapak Martinus lagi pergi. Yang saya hormati Ketua Panitia Acara, Bapak Bambang Riono, para jemaat GPIB Menara Iman, para hadirin peserta, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya menyambut baik ada acara seperti ini. Saya kira Polintak ini tidak mudah dimainkan, tapi sudah cukup lama. Kalau kita main yang, saya sudah kagum sama angklung, tapi angklung pun saya dikasih tanda satu nada saja, satu not, jadi ya tinggal ikutin saja. Tapi kalau yang ini rasanya saya tidak bisa mainkan. Ya, saya bingung kenapa ini tidak didaftarkan sebagai satu kekayaan budaya kita. Sudah daftarkan ya, tapi belum keluar ya, belum ya, ya belum dikeluarkan ya. Nah, kita berdoa supaya ini juga bisa dinyatakan sebagai warisan budaya kita. Dan tentu saja kita bersyukur seperti pemazmur katakan di Mazmur nomor 150, kita bisa memuji Tuhan dengan berbagai macam, ada kecapi macam-macam, dan tentu salah satunya ya kolintang. Ini semua kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang dilakukan pasti tujuannya itu. Ya, saya hanya titip pesan, karena tiap-tiap keluarga itu mempunyai kesulitannya masing-masing. Karena itu kami berharap gereja harus betul-betul menjadi agen-agen pemerhati. Karena tiap-tiap keluarga punya kesulitannya masing-masing. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Dari soal pendidikan, dari soal kesehatan, atau tempat tinggal, termasuk juga peluang usaha. Nah, karena itulah kami sangat berharap dari gereja atau dari semua komunitas agama manapun untuk mengutamakan jadi agen pemerhati. Karena kita semua sadar, semua agama, apalagi Kristen, kalau kita baca di Yesaya 41, itu jelas sekali sebetulnya di perikopnya. Kalau perikop yang bahasa Inggris lebih jelas, di situ ditulis Misaya
brings justice. Mesias itu membawa keadilan. Harusnya kita semua membawa keadilan sosial sesuai sila kelima. Nah, ini misi kita sebetulnya. Dan sebagai pejabat tentu kami bisa didoakan supaya kami bisa dengan hikmat bijaksana, ada kecerdasan, ada hati, ada pikiran yang tajam dan akal budi dan pengertian supaya kami bisa gimana ngomongnya ya bahasa Indonesia, gimana kita memanajemen ini keadilan sosial ya, how to ministering the justice, itu yang kita lakukan sebetulnya. Nah, kalau kita bisa lakukan ini semua dengan baik, kita sangat yakin Jakarta akan jadi tempat yang sangat menyenangkan. Karena hari ini Jakarta tiba-tiba kita tinggal di kota yang besar, masih banyak orang kelaparan, dan di tengah restoran begitu banyak. Masih ada orang yang harus tinggal di pinggiran, tapi dia tidak punya rumah. Nah, hal-hal inilah yang harus kita jadikan. Kalau semua mempunyai hati seperti ini, kita mewujudkan keadilan sosial seperti ini, maka Jakarta kayak tempat menyenangkan. Dan percayalah, ketika kita mengusahakan kesejahteraan orang banyak, pasti ini jadi kesejahteraan kita juga. Kita bisa bayangkan, ketika Jakarta harga tanahnya naik semua yang di Jakarta ya jadi kaya raya juga. Jadi kita bergotong royong, ini prinsip kebangsaan kita, bagaimana kita saling gotong royong, menolong satu sama lain, maka kita kan naik bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, itu yang kita harapkan. Dan kita juga harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika kita. Ya, jadi kita jelas sekali. Ada dulu saya pernah membaca perdebatan, ada orang Kristen juga agak menolak Pancasila, kira-kira gitu ya, ideologi Pancasila ya, saya pernah baca. Karena hampir semua agama kita tiba-tiba jadi fanatik. Tidak salah, fanatik sebetulnya. Tapi ketika kita menjadi orang yang tidak mengerti tentang berkebangsaan ini, kita salah sebetulnya. Nah, kalau kita lihat Pancasila, saya sampai terkagum-kagum dengan pendiri negara ini. Bagaimana beliau itu bisa mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa ditutup dengan keadilan sosial. Sebetulnya ini sama saja ketika Tuhan Yesus ditanya, dari semua hukum Taurat ini mana yang terutama? Lalu Tuhan menjawabkan, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan yang sama dengan itu adalah kasihimu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ya satu itu, keadilan sosial ya melayani sesama seperti diri sendiri. Karena pada ketua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi negara ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial inilah dasar semua kita untuk bernegara. Kita pun belum tentu sama. Alkitab saya sama, tafsiran saya sama orang GPIB mungkin beda loh Pak. Ya kan, makanya kita ada aliran Injili, kita ada aliran karismatik, ada aliran Advent. Jadi kita sesama Alkitab saja bisa masalah kalau kita mau memperdebatkan. Ada yang dibaptis dengan percikan air, ada yang mesti dicelup, bisa berantem kita kalau kita memaksakan tafsiran agama kita kepada orang lain, apalagi kepada kitab suci yang lain. Nah, karena itu kita sadar dalam bernegara, Pancasila itulah yang kita pakai. Tetapi kelakuan kita, iman kita, kita buktikan dari kelakuan kita. Dan saya selalu dorong kepada pejabat, saat ini tidak susah sebetulnya. Kita tidak mencucurkan darah sampai apalagi mengorbankan nyawa. Kita hanya dituntut untuk tidak korupsi saja sebetulnya. Jadi mudah sebetulnya. Ya kan? Jadi kalau kita tidak korupsi saja, kita yakin keadilan sosial akan cepat kita wujudkan sesuai harapan cita-cita pendiri negara ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Tadi teman saya Pak Benny mengatakan ini Tuhan yang undang, sembarangan aja katanya. Ya, saya katakan saya pengen sebetulnya ada satu hari yang saya ibadahnya lebih santai, tidak buru-buru dari gereja gitu ya. Dan saya juga pengen ada hari yang saya mandinya boleh agak siangan kira-kira gitu. Karena saya tiap hari 4:30 pagi harus bangun supaya 7:30 sudah bisa sampai di kantor dan masih sempat olahraga dan masih sempat baca Alkitab. Karena kita tidak mungkin tidak
punya waktu pribadi dengan Tuhan. Makanya saya ingin sekali Sabtu Minggu itu ada waktu yang lebih siang sedikit. Tapi saya bilang sama istri saya, ya memang sudah nasib. Saya bilang, nasib apa katanya? Saya bilang, nasibnya liburannya digeser ke Senin dan Selasa. Saya bilang, jadi Sabtu Minggu tetap penuh pagi. Kemarin juga penuh. Sekali lagi sebagai penutup, saya hanya minta jangan lupa doakan Pak Jokowi dan saya, karena kami manusia yang bisa jatuh. Salomo saja yang penuh hikmat bisa jatuh, apalagi kami. Karena itu kita minta dukungan doa supaya kami lebih bijaksana, lebih berakar budi, kami lebih berpengertian dan lebih cerdas, dan memiliki pikiran yang tajam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga DKI. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Pak Wagub, melihat sambutan Bapak, tentu kalau kita menghubungkan dengan sambutan Ketua Panitia Festival Kolintang tadi, bahwa acara Festival Kolintang ini akan diupayakan untuk berlangsung ke depan 2 tahun sekali. Dan bisa saja bahwa Bapak Ibu yang juga kehadiran Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Basuki, yang boleh hadir bersama-sama dalam acara ini. Terima kasih. Untuk itu kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan hikmat bijaksana kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam memimpin provinsi ini, dalam membangun bersama-sama dengan seluruh masyarakat di provinsi ini. Berikanlah agar roh takut akan Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sehingga dengannya ya Tuhan, segala program yang telah disepakati bersama itu dapat dikerjakan bersama demi kemakmuran provinsi ini dan seluruh masyarakat yang ada di provinsi ini. Biarlah kebersamaan kami boleh tercipta dan pembangunan di provinsi ini dan di tengah-tengah bangsa ini dapat berlanjut untuk kemakmuran bersama. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan dan kesehatan baik kepada Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur, dan semua staf yang ada. Bahkan kami semua diberikan hikmat bijaksana untuk melanjutkan pembangunan, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai Pak Wakil Gubernur dan keluarga dan semua pihak yang ikut terkait di dalamnya, agar kami mampu juga mendukung program dari pemerintah yang ada di Jakarta Timur ini, bahkan di kecamatan dan di kelurahan di sini. Kami boleh bersama-sama membangun wilayah ini. Serahkan kepadamu. Biarlah kami boleh berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda golongan masing-masing, tapi kami satu dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. terima kasih untuk Bapak Pendeta Terletar. Maka berakhirlah sudah acara ini. Sekali pelayan dan pelayanan GPB Jemaat Menara Iman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Pendeta Terletar dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Setelah ini bagi pelatih-pelatih yang membawa grup kemarin, jangan langsung pulang karena ada bingkisan khusus dari panitia. Siap-siap grup Esther. Pak Sarif dua lagi ya Pak Sarif ya, dua kelompok lagi Pak Sarif ya, dua kelompok lagi. Grup Esther dan juara kedua. Siap-siap. Bapak Wakil Gubernur dengan pelaksana harian Majelis Jemaat.
dengan Ketua Satu Majelis Sinode GPIB. Di bawah. Sekali lagi. Paling naik. Ya, sip, habis. Pak Jerry Pandeirot itu yang jarang-jarang sampai, silakan Pak belanja Pak Jerry Pandeirot. Penangkapan Lurah Ceger kemarin Pak. Saya kira bagus itu. Memang ini kan kasus lama kan orang berpikir sembarangan. Nah, kita berharap jangan sampai yang hasil seleksi berani melakukan yang sama. Nah, saya kira kejaksaan sudah bekerja dengan baik, polisi juga bekerja dengan baik. Bapak Ibu melakukan kualitas. Main harus Tampil ke depan. jelas. Pak, tadi ada Lamborghini lewat Baswe itu Pak gimana Pak? Kita Kawal polisi Pak. Pak Tommy Pandurian tolong memanggil teman-teman partai polisi. Ya tadi masuk itu Pak. Bahan visual Sekarang belum kita mau sosialisasi. Bapak Fatri Ayo evaluasi satu kali. Makuari, grup Makuari Kayak Kalibata. ada salah Makanya saya bilang kita tidak boleh lagi menjual apartemen subsidi, tapi Ya. hanya menyediakan apartemen teman-teman pelatih yang terhormat. bayar sewa harian atau Ini bulanan dalam saja. kasih pingsan Kalau kamu jual, sama dia ada dengan subsidi. usul kerja muni. Yang beli 100 dia jual belikan, jadi rakyat bawah tidak pernah mendapatkan tempat tinggal. Jadi Hei. kita kayak Jakarta tidak ada lagi itu ambil Pegang Mirodi, pegang pemerintah. menggunakan anggaran 2012 anggarannya itu Pak, memakai anggaran yang ambil Lurah Ceger itu Pak. bagus. Biarin Gimana aja. Pak? Akan ditindak seperti apa Pak? Akan ditindak Biar kejaksaan yang akan proses baik. dia bukannya sulelang ya Pak? Yang saja itu sulelang kan Pak? Nah, kalau ya, kan saya bilang 60% hasil lelang itu sudah tidak memuaskan dong nggak? Nah, jadi kita hanya dapatkan 20% yang terbaik. Tentu tidak bisa menggantikan 100% kan. Makanya saya kira penangkapan ini sangat bagus supaya yang masih berpikir mau main itu bisa bertobat saya kira. Ya bagus ini. Cukup ya. Ya kalau kita lihat masih daya serapnya masih cukup, tentu tidak ada modifikasi. Tapi kalau curah hujannya udah tidak bisa tampung lagi, terpaksa kita harus modifikasi pindahan ke laut supaya tidak banjir. Ya. Cukup ya. Terima kasih. Pak, dalam jabatan bagaimana Pak? Yang tidak memuaskan dari segi apa Pak? Tidak memuaskan dari segi apa Pak? Tidak memuaskan. Ya macam-macam dari Seperti apa Pak? sisi pemerhatiannya, sisi integritasnya memang pas-pasan. Itu yang terjadi. Harapan apa Pak? Harapan ke depan memang kita harapkan undang-undang aparatur sipil negara bisa segera disahkan. Sudah kami selesaikan di Komisi 2 bahwa nanti menentukan jabatan itu ditentukan oleh golongan. Kalau sekarang bayangin kepala dinas masih golongannya 4D. Yang baru-baru yang 3D, 4A bagus-bagus tidak bisa naik pangkat kan. Itu masalahnya. Makanya undang-undang ASN itu kita harap dari Kemendagri itu jangan ditahan, dibahas. Yang terdiri dari